Salam hormat dari PT Yamindo. PT Yamindo adalah produsen alat-alat pertanian dengan merek Yanmar yang sudah berdiri sejak tahun 1976. Selama 30 tahun Yamindo turut memakmurkan bumi pertiwi dengan berbagai macam inovasi produk peralatan pertanian yang meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja para petani Indonesia. Kini, dengan bangga Yamindo mempersembahkan sebuah produk baru yang sesuai untuk pengolahan tanah kebun sayur di Indonesia yang membantu meningkatkan hasil kerja dan usaha Anda. Produk baru tersebut kami beri nama Yanmar Cultivator TE550N. Yanmar Cultivator TE550N berguna untuk berbagai macam jenis pekerjaan Anda, antara lain pengolahan tanah, pembuatan parit, pembuatan gulutan, perawatan parit dan gulutan, serta perawatan tanaman dan penyiangan. Yanmar Cultivator TE550N sangat membantu meningkatkan produktivitas pengolahan kebun sayur Anda. Hemat waktu, hemat tenaga kerja, mudah pengoperasiannya. Engine kultivator 5PK yang bertenaga kuat, hemat bahan bakar, dan ramah lingkungan. Struktur kultivator yang kokoh dan mobilisasi yang mudah. Dilengkapi berbagai macam peralatan untuk beberapa bentuk olahan lahan. Mudah perawatannya, bergaransi, dan terjamin suku cadangnya. Dan Anda pun dapat segera merasakan hasilnya. Panen melimpah dengan biaya produksi yang rendah. Tinggalkan pengolahan tanah Anda yang lama. Segeralah beralih pada Yanmar Cultivator TE550N demi produktivitas dan efektivitas kerja Anda. Sekarang marilah kita saksikan bagaimana aplikasi Yanmar Cultivator TE550N di lapangan. Dengan berbagai macam peralatan yang sesuai dengan lahan yang akan Anda olah. Proses engine start. Yanmar Cultivator TE550N menggunakan bahan bakar bensin. Periksa saringan bahan bakar sudah terpasang pada tangki. Tangki bensin kultivator ini mempunyai tutup bensin yang anti tumpah pada saat posisi miring atau ada guncangan. Untuk minyak pelumas, Anda gunakan SAE 20-50V sebanyak kurang lebih 0,6 liter. Penggunaan pelumas juga bergantung pada kondisi suhu. Pada daerah dingin, gunakan pelumas yang lebih encer, dan pada daerah panas, gunakan pelumas yang lebih kental. Transmisi rangka kultivator juga perlu diisi minyak pelumas. Gunakan minyak pelumas SAE 90-140V sebanyak 1 liter. Proses engine start sangat mudah. Ubah posisi switcher atau saklar pada posisi on, dan tarik recoil starter hingga motor penggerak hidup. Kultivator ini memiliki tuas pengatur gas dengan berbagai pilihan kecepatan putaran mesin, yaitu kecepatan putaran rendah dan kecepatan putaran tinggi. Kultivator ini juga dilengkapi berbagai macam kecepatan. Untuk menjalankannya, cukup dengan menekan tuas kopling yang berada di bagian kiri stang kultivator. Kopling juga memiliki tuas pengunci, sehingga Anda tidak perlu menekan terus tuas kopling pada saat kultivator berjalan, karena kultivator akan berjalan secara otomatis. Untuk menyesuaikan tinggi stang dengan tinggi postur Anda dapat pula menyesuaikan tinggi stang dengan cara memilih tinggi posisi stang yang terdapat pada tuas pengencang stang. Pilih ketinggiannya dan kencangkan kembali tuas pengencang. Yanmar Cultivator TE550N dilengkapi dengan roda karet yang memudahkan Anda membawa kultivator dari tempat tinggal Anda menuju lahan kerja. Jika Anda ingin mengolah lahan berumput yang belum diolah, gunakanlah axle rotary. Pertama-tama, matikan dulu engine kultivator, kemudian ganti roda karet dengan axle rotary. Penggantiannya sangat mudah. Lepas pin-pin pengunci roda karet, kemudian pasang axle rotary. Kemudian kunci kembali dengan pin pengunci, dan pastikan snap pin juga terpasang. Lalu pasang side fender atau cover penutup pada sisi kultivator untuk menahan pelemparan tanah.
Periksa dulu cockpit belt atau tali sabuk. Cockpit belt harus berada di posisi pule luar yang khusus untuk axle rotari. Axle rotari memiliki tiang penyangga atau bar resisten A atau axle yang berfungsi mengatur kedalaman olahan. Semakin turun posisi bar resistance A, maka hasil olahan akan semakin dangkal. Sebaliknya, jika posisi bar resistance A semakin tinggi, maka hasil olahan akan semakin dalam. Kemudian start engine kultivator, lalu atur tuas gasnya, kemudian pilih posisi kecepatan F3 atau F4 yang khusus untuk axle rotari. Ada pula posisi gigi mundur atau R atau reverse. Kemudian tekan koplingnya dan kunci dengan tuas pengunci kopling. Lihat bagaimana mudahnya operator ini menjalankan kultivatornya. Axle rotari digunakan untuk mengolah lapisan tanah normal menjadi gembur sebelum ditanami atau dibentuk parit dan gulutan. Struktur baja yang kuat dari pisau rotari atau rotary tine akan menggemburkan tanah dan menghancurkan rumput yang tumbuh di lahan. Axle rotari akan mengolah tanah menjadi gembur hingga kedalaman olah maksimal 30 cm dan memiliki lebar olahan selebar 640 mm. Inilah lahan hasil olahan menggunakan axle rotari. Lahan ini siap untuk diolah menggunakan peralatan kultivator lainnya untuk membuat parit atau gulutan. Heksagon rotor. Jika Anda ingin mengolah lapisan tanah ringan menjadi gembur sebelum ditanami, Anda dapat menggunakan Yanmar kultivator TE550N dengan heksagon rotor untuk mengolahnya. Proses penggantian roda karet dengan heksagon rotor sama mudahnya seperti penggantian roda karet dengan axle rotari. Anda cukup melepaskan pin-pin pengunci roda karet, kemudian lepas roda karet, lalu pasang heksagon rotor pada as roda. Untuk memudahkan pemasangan snap pin, kami telah menyiapkan patokan, yaitu alur pin harus lurus dengan lubang snap pin. Maka dengan mudah Anda memasang snap pin. Jangan lupa periksa dulu cockpit belt atau tali sabuk. Cockpit belt harus berada di posisi pule luar yang sama seperti pada penggunaan axle rotari tadi. Dan untuk mengatur kedalaman hasil olahan, pasang tiang penyangga khusus heksagon rotor atau bar resistance H. H artinya heksagon. Bar resistance H juga memiliki perlengkapan yang dinamakan skid shoe untuk menahan gerak laju kultivator. Skid shoe memiliki 4 pilihan posisi. Semakin ke atas, maka gerak laju kultivator akan semakin cepat. Lalu start engine dan ikuti dengan cara yang sama seperti menjalankan axle rotari tadi. Pengolahan dengan heksagon rotor akan memiliki kedalaman maksimum 25 cm dan lebar olahan tergantung dari heksagon rotor yang Anda gunakan. Jika Anda mengombinasikan heksagon rotor ukuran 110 mm dengan 240 mm, maka hasil olahan akan selebar 700 mm. Anda dapat menggunakan heksagon rotor extension ukuran 200 mm yang dipasang pada sisi terluar heksagon rotor, maka hasil olahan akan selebar 1100 mm. Ini adalah lahan hasil olahan menggunakan heksagon rotor. Anda dapat melihat betapa praktisnya jika Anda menggunakan Yanmar kultivator TE550N dengan peralatan heksagon rotor. Mari sekarang kita saksikan pengolahan lahan berikutnya. Tetap menggunakan heksagon rotor, tetapi menggunakan peralatan tambahan yaitu ridger. Ridger berfungsi untuk membentuk parit dan gulutan berbentuk trapesium. Heksagon rotor dan ridger. Ridger dapat pula dipasang pada heksagon rotor. Penggunaan ridger pada heksagon rotor akan mengolah lapisan tanah normal menjadi gembur dan sekaligus membuat parit dan gulutan sederhana pada lahan. Untuk pengaturan hasil kedalaman dan lebar parit, Anda dapat melakukan penyetelan pada ridger agar lebih dalam atau lebih lebar, karena ridger dilengkapi tuas-tuas pengaturan. Inilah hasil olahan pada lahan yang menggunakan heksagon rotor
dengan Rager. Lihat parit dan gulutan yang dihasilkan. Bayangkan berapa lama waktu yang Anda buang jika Anda masih menggunakan cara lama, dan bandingkan jika Anda menggunakan Yanmar Cultivator TE550N ini. Mari kita saksikan pengolahan lahan dengan Yanmar Cultivator TE550N dengan peralatan lainnya. Rear Rotary F dengan Rager. Rear Rotary F atau forward artinya putaran pisau rotari atau rotary tine bergerak maju. Fungsi dari Rear Rotary F untuk pembuatan gulutan. Cara menggantinya sangat mudah. Pertama-tama pastikan engine kultivator dalam posisi off atau mati. Kemudian ganti roda karet dengan roda besi atau iron wheel. Cara pemasangannya pun sangat mudah. Anda tinggal melepas pin pengunci pada roda karet dan melepasnya, kemudian memasang iron wheel atau roda besi pada poros roda dan menguncinya. Kemudian Anda pasang rear rotary pada kultivator dan menguncinya dengan pin pengunci. Lalu pasang side chain atau rantai samping yang menghubungkan PTO atau power take off pada rear rotary. Kemudian kencangkan dengan adjusting bolt. Fungsi side chain atau rantai samping ini untuk menggerakkan pisau rear rotary. Rear rotary juga memiliki stopper rod yang berfungsi sebagai pengaman, sehingga operator tidak bisa memasukkan pada gigi mundur dan mencegah kesalahan yang berakibat cedera pada operator akibat terkena pisau rear rotary. Rear rotary memiliki cover penutup yang bisa diatur dengan memutar handle pengatur cover. Cover penutup ini untuk menahan percikan tanah. Apabila Anda menginginkan tanah tidak keluar dan tetap berada dalam parit, maka tutup side cover. Jika Anda menginginkan tanah hasil olahan keluar, maka Anda tinggal membuka side cover. Baru Anda bisa memasang rotary F pada as atau poros rear rotary. Pastikan dulu cockpit belt atau tali sabuk dipindah ke puli bagian dalam, yang khusus untuk penggunaan rear rotary. Keunggulan dari Rotary F ini adalah memiliki beberapa variasi ukuran pembuatan parit. Karena desain dari soft rotary housing atau rumah rotary ini memiliki beberapa lubang pilihan. Yang Anda saksikan sekarang adalah F rotary dengan posisi pertama. Hasilnya adalah parit dengan lebar olahan 272 mm. Kemudian pindahkan pisau rotary pada posisi kedua, maka hasil olahan parit akan selebar 288 mm. Lalu pindahkan lagi pisau rotary pada posisi ketiga, maka Anda akan membuat parit dengan hasil yang lebih lebar lagi, yaitu 338 mm. Dan ini adalah posisi terakhir atau posisi keempat dari F rotary. Maka Anda akan membuat hasil olahan paling lebar, yaitu selebar 352 mm. Kini Yanmar Cultivator TE550N dengan perlengkapan rear rotary F dan Rager siap digunakan. Lalu masukkan kecepatan pada kultivator pada kecepatan F1 atau F2 yang khusus untuk rear rotary. Kemudian masukkan handle rear rotary pada posisi F atau forward. Dan yang terakhir, jalankan dengan menekan tuas kopling dan menguncinya. Praktis bukan? Anda hanya membutuhkan satu alat untuk membuat berbagai macam ukuran parit. Anda pun bisa menggunakan Rager pada peralatan rear rotary F. Maka Anda akan bisa membuat parit berbentuk trapesium. Rear rotary R dengan tail skid. Jika Anda ingin membentuk kembali parit dan gulutan lama yang sudah tertutup tanah atau rumput, maka gunakanlah rear rotary R. R artinya reverse atau pisau rotari berputar ke arah belakang. Lalu pasang pisau rotari R pada kedua poros rear rotary. Rear rotary R memiliki tail skid untuk mengatur kedalaman olahan dan menjaga keseimbangan kultivator. Pasang di bagian belakang rear rotary dan kencangkan. Kini Yanmar Cultivator TE550N dengan perlengkapan rear rotary reverse siap digunakan. Lalu masukkan kecepatan pada kultivator pada kecepatan F1 atau F2 yang khusus untuk rear rotary. Kemudian masukkan handle rear rotary pada posisi R atau reverse.
Dan yang terakhir, jalankan dengan menekan tuas kopling dan menguncinya. Jika Anda ingin merawat parit atau gulutan dengan cara melakukan penyiangan pada tanaman pengganggu yang tumbuh di antara parit, Anda bisa menggunakan rotary reverse yang bisa membuang tanaman yang tumbuh di antara gulutan. Perawatan setelah pemakaian. Setelah selesai menggunakan Yanmar Kultivator PE550N, jangan lupa untuk melakukan perawatan ringan, seperti membersihkan lumpur atau minyak-minyak yang melekat pada bodi kultivator. Rawat pisau-pisau rotari atau rotary tine, dan kencangkan baut-baut yang kendur. Bersihkan kotoran yang masuk ke dalam air filter dengan cara mengeluarkan saringan busa dalam air filter. Cuci dengan minyak tanah agar tenaga motor penggerak tetap awet. Bersihkan mangkok oli dan isi dengan pelumas baru dengan batas yang telah tertera pada mangkok oli. Gunakan minyak pelumas SAE 20-50W kelas SC atau yang lebih tinggi. Periksa pula volume oli mesin. Ukur dengan menggunakan tuas penduga. Lihat batas basahan oli pada tuas penduga. Apakah berada pada posisi yang diberi tanda pada tuas penduga oli. Jika berada pada batas rendah, maka oli perlu ditambah. Periksa busi secara berkala. Dengan cara lepaskan busi, kemudian bersihkan dan atur jarak celah ujung elektrodanya antara 0,6 sampai 0,7 mm. Periksa kop V-belt dan atur jarak pin belt stopper dengan kop V-belt pada jarak ideal. Beri pelumasan pada bagian-bagian yang mudah berkarat, seperti pada handle lock lever atau tuas pengunci stang, gear change lever atau tuas pemindah kecepatan, kabel main clutch, baut ulir, engsel, dan bagian-bagian lain yang diperlukan. Perawatan ringan dan berkala yang Anda lakukan akan menjaga kondisi Yanmar Kultivator PE550N tetap prima, awet, dan selalu siap digunakan bekerja. Jika Anda mempunyai keluhan tentang kinerja Yanmar Kultivator PE550N, jangan khawatir, segera hubungi bengkel atau agen Yanmar terdekat di kota Anda. Teknisi kami akan selalu siap membantu. Demikian sekilas visualisasi keunggulan Yanmar Kultivator PE550N. Tinggalkan cara pengolahan lahan yang lama dan segeralah beralih pada pengolahan lahan menggunakan Yanmar Kultivator PE550N yang lebih produktif dan efektif. Hasil panen melimpah dengan biaya produksi rendah. Terima kasih dan sampai jumpa pada visualisasi produk Yanmar berikutnya. PT Yamindo selalu berinovasi ke masa depan.